Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Abdul Muhammad Adahan dengan NIM J1A123001. Baik, di sini saya akan menjelaskan beban mental NASA TLX. NASA TLX adalah alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur beban kerja mental secara subjektif. Metode ini menggabungkan 6 dimensi: beban mental, beban fisik, beban waktu, kinerja, usaha, dan prestasi. Penggunaan menilai tiap dimensi pada skala 1 hingga 100 dan hasilnya dihitung untuk memberikan gambaran keseluruhan tentang beban kerja individu. Apa itu beban kerja? Apa itu beban kerja mental? Beban mental adalah kondisi di mana seseorang mengalami tekanan psikologis akibat tuntutan pekerjaan yang harus diselesaikan. Ini mencakup kesulitan dalam memahami instruksi, perasaan cemas atau stres, serta tindakan impulsif yang mungkin terjadi akibat tekanan tersebut. Beban mental dapat mempengaruhi kesehatan, keselamatan, produktivitas, dan kinerja individu di tempat kerja. Indikator beban mental. Yang pertama, kebutuhan mental, kebutuhan fisik, kebutuhan waktu, performansi, tingkat usaha, tingkat frustasi. Untuk respondennya itu atas nama Andre, jenis pekerjaan perawat, usia 29 tahun. Lembar kuesioner. Yang pertama lembar pemberian bobot, yang kedua lembar pemberian peringkat. Dapat dilihat pada slide berikut. Yang ketiga, perhitungan beban kerja mental. Yang pertama, pembobotan. Antara kerja mental sama kerja fisik yang diprioritaskan, antara kerja mental dengan kerja fisik yang diprioritaskan kerja fisik. Antara kerja mental dan kerja waktu yang diprioritaskan kerja waktu. Kerja mental antara kerja mental dan performansi yang diprioritaskan kerja mental. Antara kerja mental dan dan tingkat frustasi dan tingkat frustasi yang di dan tingkat usaha yang diutamakan kerja mental. Antara kerja mental dengan tingkat frustasi yang diutamakan kerja mental. Antara kerja fisik dengan kerja waktu yang diutamakan kerja fisik. Antara kerja fisik dan performansi yang diutamakan kerja fisik, antara kerja fisik dan tingkat usaha yang diutamakan kerja fisik. Antara kerja fisik dengan tingkat frustasi yang diutamakan kerja fisik. Untuk antara kerja waktu dan performansi yang diutamakan kerja waktu. Antara kerja waktu dengan tingkat usaha yang diutamakan itu kerja waktu. Antara kerja waktu dengan tingkat frustasi yang diutamakan itu kerja waktu. Untuk performansi dengan tingkat usaha yang diutamakan itu performansi. Untuk performansi dengan tingkat fisik yang diutamakan itu performansi. Untuk tingkat usaha dengan tingkat frustasi yang diutamakan itu tingkat usaha. Di sini sesuai dengan hasil responden, diketahui pemberian ratingnya itu untuk kerja mental 75, untuk kerja fisik 50, untuk kerja waktu 75, untuk performansi 75, untuk tingkat usaha 75, dan tingkat frustasi itu 25. Baik untuk menghitung nilai aktif NASA TLX, yaitu bobot kerja mental dikali rating kerja mental sama dengan 3 dikali 75 sama dengan 225. Bobot kerja fisik dikali rating kerja fisik sama dengan 4 dikali 50 sama dengan 200. Bobot kerja waktu dikali rating kerja waktu sama dengan 3 kali 75. 3 kali 75 sama dengan 225. Untuk bobot performansi
dikali rating dikali rating performansi sama dengan 2 kali 75 sama dengan 150. Baik, untuk bobot tingkat usaha dikali rating tingkat usaha sama yaitu 1 kali 75 sama dengan 75. Untuk bobot tingkat frustasi dikali rating tingkat frustasi yaitu 0 kali 25 sama dengan 0. Untuk total skor NASA TLX-nya dapat dihitung dengan rumus NASA TLX sama dengan 225 ditambah 200 ditambah 225 ditambah 150 ditambah 75 ditambah 0 di per 15 sama dengan 875 per 15. Didapatkan hasil 58,33. Untuk golongan beban kerja itu sendiri untuk yang rendah itu 0 sampai 9, untuk yang sedang itu 10 sampai 29, untuk yang agak tinggi itu 30 sampai 49, untuk yang tinggi 50 sampai 79, untuk yang sangat tinggi 80 sampai 100. Kesimpulannya, jadi untuk hasil akhirnya tingkat kepada pekerjaan yang dilakukan oleh responden sebanyak 58,33, yang dimana nilai tersebut berada pada tingkat tinggi yang menunjukkan bahwa tugas atau aktivitas yang dinilai melibatkan beban kerja mental yang tinggi. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri dengan ucapan sekian dari saya. Apabila salah kata mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini?